Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang calon peserta didik dan peserta didik SMKN 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Ini adalah video pertama untuk informasi tentang kurikulum di SMK 1 Padaherang terhitung tanggal 12 Juli 2020. Karena nanti insya Allah di kemudian hari akan ada video-video seperti ini lagi untuk informasi kepada seluruh peserta didik SMKN 1 Padaherang. Baik anak-anakku sekalian, supaya lebih cepat video ini ya dan lebih to the point, bahwa video ini akan memberikan informasi tentang teknis pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021 ini, di mana banyak sekali teknis yang berubah dan perbedaan tentunya dengan tahun ajaran yang sebelumnya. Walaupun pada saat bulan Maret awal kita sudah mengetahui bahwa seluruh dunia sedang dilanda musibah, yaitu pandemi COVID-19, di mana sampai saat ini juga belum ada perubahan mungkin ke arah yang lebih baik. Bahkan di Kabupaten Pangandaran itu masih zona kuning, dan tentunya SMK 1 Padaherang harus membuat kebijakan di dalam pembelajaran sesuai dengan aturan COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, saya di kurikulum langsung membahas tentang bagaimana teknis ya untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, dan untuk kelas 13 GP. Sebelumnya mohon untuk video ini ditonton sampai selesai, jadi jangan sampai ada kesalahpahaman sehingga semua peserta didik mengerti ya. Dan kalau ada teman-teman kalian yang belum bisa untuk mengoneksikan atau ya ada koneksi internet dan bisa menonton video ini, mohon untuk diberitahu mungkin secara lisan atau diundang ke rumah kalian ya untuk melihat video ini. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja. Yang pertama untuk kelas 10 ya. Untuk kelas 10 itu mulai tanggal 13 itu insya Allah nanti dari kesiswaan, mau dari panitia PPDB kemarin, dari OSIS itu akan mengumumkan mulai hari ini mungkin ya, mengumumkan siapa saja nanti yang datang ke sekolah untuk menjadi perwakilan MPLS gitu. Jadi tidak semua siswa datang ke sekolah, hanya beberapa saja untuk sebagai perwakilan, dan tidak semua siswa diperbolehkan untuk datang ke sini, dan akan ada batasannya gitu. Jadi siswa yang lain menonton dari rumah secara live ya, secara live. Nanti linknya akan dibagikan dari nomor HP atau WhatsApp yang telah kami miliki pada saat pendaftaran PPDB. Lalu selanjutnya insya Allah besok tanggal 13 itu akan ada pembagian wali kelas baru ya. Jadi kalian akan diberikan wali kelas ya untuk satu rombel satu tentunya, dan wali kelas tersebut akan diberikan juga nomor HP kalian. Jadi jangan lupa untuk selalu HP-nya online ya, dan selalu HP-nya aktif, karena untuk kedepannya sistem ini akan terus berjalan secara online dan itu ya secara daring. Dari wali kelas akan ada terus koordinasi setiap harinya kepada orang tua kalian khususnya ya, dan juga untuk guru-guru yang lainnya seperti itu secara umumnya. Jadi intinya untuk kelas 10 ini mulai tanggal 13 itu masih MPLS ya, masa orientasi kalau dulu itu pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kalian tetap di rumah gitu untuk menyaksikan jalannya pembukaan MPLS yang dilaksanakan pada tanggal 13 hari Senin besok. Itu untuk selalu stay di rumah ya, jangan kemana-mana jika tidak dihubungi ya. Kalau dihubungi berarti kalian adalah salah satu perwakilan dari kelas 10. Itu untuk kelas 10. Dan untuk kelas 11, bagaimana untuk kelas 11? Kelas 11
Sementara dari mulai tanggal 13 itu karena memang masih persiapan MPLS ya untuk kelas 10 dan kita tidak bisa mengundang banyak orang ke sekolah. Jadi untuk kelas 11 masih di rumah ya. Di rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang perlu dipersiapkan perangkat gitu ya. Barangkali di antara kalian ada yang harus setting perangkat, laptop segala macam. Karena nantinya teknis pembelajaran akan lebih ke daring, dibandingkan dengan tatap muka di sekolah seperti itu. Jadi mohon untuk dimaklumi untuk semua siswa ya. Karena ini bukan keinginan kita, bukan keinginan manajemen sekolah, bukan keinginan kepala sekolah SMK 1 Padaherang. Semua orang di dunia ini juga mengalami ini seperti itu. Jadi ini adalah tugas kita bersama, tantangan kepada kita bersama, bagaimana caranya agar kita hidup masih selamat gitu, dengan sehat, dan juga kita bisa melaksanakan sekolah gitu. Walaupun dengan segala keterbatasan, tetap saja kita harus bisa sekolah gitu. Karena semua siswa, semua anak wajib sekolah dengan cara apapun, termasuk dengan cara daring seperti ini. Adapun nanti informasi apapun, apakah nanti di perjalanan selama 1 semester ini, alhamdulillah misalkan ada perubahan yang lebih baik, ternyata pandeminya misalkan selesai, insya Allah nanti akan diumumkan, diinformasikan kemudian. Tentu saja kita inginnya tatap muka ya dibandingkan dengan daring. Tapi mau bagaimanapun, walau bagaimanapun tetap keselamatan adalah nomor 1 dan diprioritaskan. Dan untuk kelas 12 ya, kelas 12 ada yang lupa tadi untuk kelas 11 tetap nanti akan dibagikan wali kelas baru untuk kalian. Jadi insya Allah besok tanggal 13 hari Senin itu akan didistribusikan wali kelasnya masing-masing, dan wali kelas itu akan segera menghubungi kalian seperti itu. Jadi jangan off ya HP-nya, tetap aktif, tetap online, sehingga kami dari sekolah bisa untuk berkoordinasi dengan kalian bagaimana nanti teknis PBM yang lebih lanjutnya. Selanjutnya untuk kelas 12 dan kelas 13 ya, 13 itu GP. Tanggal 13 tentunya adalah tanggal di mana kalian mempersiapkan PKL ya. PKL nantinya akan disebarkan bagaimana teknisnya oleh Wakasekbid Humas dan Hubin, dan melalui kaproli masing-masing atau ketua kompetensi kalian masing-masing. Jadi kalian tetap harus berkoordinasi dengan wali kelas dan ketua kompetensi kalian, karena ketua kompetensi kalian tentunya tidak akan ada perubahan banyak ya, tidak ada perubahan lah, insya Allah masih sama, dan nomor HP-nya juga masih sama. Jadi kalian bisa terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan beliau-beliau sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah untuk PKL ini bukan berarti ketika kelas 12 dan kelas 13 sedang PKL maka tidak belajar, tidak, tetap. Tentu saja karena masih ada di rumah masing-masing dan tidak bekerja atau tidak PKL di industri, maka kalian punya waktu juga untuk mengerjakan tugas-tugas ya dari gurunya, dari guru mata pelajaran gitu. Berbeda dengan tahun yang sebelumnya, karena PKL di dunia industri tentunya kalian lebih sedikit punya waktu untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru. Tapi sekarang bisa lah, PKL bisa dilaksanakan dan PBM juga bisa terlaksana. Insya Allah semua akan diformulasikan mekanismenya dengan baik gitu oleh Bapak Wakasekbid Humas, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri. Lalu selanjutnya untuk teknis ya. Jadi itu untuk 10, 11, 12 sudah saya umumkan secara garis besarnya. Sekarang teknis pembelajaran, bagaimana sih gambaran umumnya? Nah, kebanyakan kan begini. Pembelajaran daring itu memang kendalanya yang pertama susah sinyal biasanya, lalu tidak ada kuota ya. Lalu yang selanjutnya adalah boring gitu kan. Misalkan kita stres belajar di rumah terus. Jadi itu solusinya sudah difikirkan, formulasinya dan mekanismenya sudah ada untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Di antaranya adalah setelah wali kelas, ini harus dicatat ya untuk anak-anakku sekalian. Setelah wali kelas nanti dibuat dan wali kelas itu akan menghubungi kalian melalui WhatsApp. Yang pertama kendalanya pasti akan ada siswa yang tidak membaca informasi tersebut. Kenapa? Atau tidak dihubungi. Kenapa? Yang pertama mungkin karena dia tidak ada sinyal atau tidak ada kuota atau tidak ada perangkat. Nah, saya yakin beberapa dari kalian ada yang rumahnya dekat lah atau satu daerah.
tolong untuk menginformasikan ya dengan tulus dengan ikhlas lah kalian untuk